Is it with that kind of Christianity are you thinking we can dismantle that force? Our self-centered, self-seeking, self-glorifying Christianity. A Christianity that only thinks about himself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat yang baru mampir dan menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Baik, di pembahasan kali ini kita akan membahas di mana ada seorang pastor yang berpidato kepada para jemaatnya. Di situ pastor tersebut memberikan kesaksian dan bercerita sesuai dengan pengalamannya sendiri, di mana pastor tersebut ketika melakukan perjalanan dan dia tersesat, dia mencari penginapan untuk beristirahat, untuk tidur. Dan waktu itu, bapak pastor ini melihat sebuah gereja. Dan dia menghampiri gereja tersebut, dia minta izin kepada pastor yang mengurus gereja tersebut untuk bermalam atau menginap di situ. Akan tetapi, sangat disayangkan para sahabat. Ketika dia meminta izin untuk bermalam atau menginap di gereja tersebut, pastor yang mengurus gereja tidak mengizinkan dia untuk menginap. Akhirnya dia putuskan untuk mampir ke sebuah masjid. Dan dia di situ mengucapkan salam kepada pengurus masjid. Akhirnya diterima dengan kedua belah tangan oleh pengurus masjid tersebut. Dan dia dipersilahkan masuk ke dalam masjid. Dia juga disuguhi makanan. Lalu dia dipersilahkan untuk tidur di dalam masjid untuk beristirahat. Nah, inilah sahabat. Inilah bukti bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang berakhlak baik. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Sesuai dengan ajaran Quran, sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I have shared with you here a terrible thing. I hate sharing it. I was sent by the Archbishop somewhere and I got stranded on the way. I went to a church to go and tell them that I want to spend the night there. I heard the pastor and the wife arguing inside. I told them, I said, look, I will not sleep in your house. I want to sleep in the church. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. The only thing I said is, Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Mala. He said, Lafiya. I said, Nima tafiyine. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. He said, I should sit. Bismillah. So he told me he was eating his garagaro. He said, Malam, Bismillah, ka ɗauka cokali, mu ci abinci. Sir, we finished. He said, Malam, he said, masallacin nan muke kwana. Sai in kai sai ka kwanta. Sir, I slept in the mosque. In the morning, before the early morning prayers, before he knows that it is not, I only say Salamu Alaikum, I quickly step out. Sir, is it with that kind of Christianity are you thinking we can dismantle that force? Our self-centered, self-seeking, self-glorifying Christianity. A Christianity that only thinks about himself. Nah, itu tadi para sahabat, kesaksian seorang pastor yang mana dia menyampaikan kepada para jamaatnya betapa indahnya akhlak orang-orang muslim. Inilah kenyataannya para sahabat. Jadi para sahabat, apa yang telah disampaikan oleh orang-orang Kristen garis kocak yang suka menista agama bahwa agama Islam itu adalah agama radikal,
orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang intoleran, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang kejam, dan lain sebagainya. Musuh-musuh Allah yang menjelekan, menghinakan agama Islam, itu sangat-sangat tidak sesuai dengan bukti yang nyata, bahkan itu adalah kebohongan dan dusta yang nyata. Kita bisa melihat dari video tadi bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semua orang Islam paham itu. Dan semua orang Islam juga mengerti bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara toleransi yang baik, bagaimana cara saling menghargai kepada antar umat beragama. Orang Islam tahu dan mengerti bagaimana cara bersikap kepada orang non-muslim. Karena di dalam Islam, yang namanya kafir itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kafir dhimmi dan ada yang nama kafir harobi. Yang mana kafir dhimmi ini adalah kafir yang damai, kafir yang mau saling menghargai, kafir yang mau saling mengasihi, dan kafir yang mau saling menghormati. Yang kedua ada yang namanya kafir harobi, yang mana kafir ini patut dan layak untuk diperangi. Karena apa? Kafir harobi adalah kafir yang memusuhi umat Islam. Kafir harobi adalah kafir yang selalu menghina dan menistakan agama Islam. Dan kafir harobi ini adalah kafir yang tidak akan ridho kepada orang Islam sampai yaumil qiyamah. Makanya, jikalau ada seorang non-muslim berkata bahwa Islam itu adalah agama radikal, Islam itu adalah orang-orang yang tidak beradab dan tidak berakhlak dan lain sebagainya, narasi-narasi yang mereka buat oleh musuh-musuh Allah, itu semuanya tidak benar. Karena apa? Karena saya yakin orang Kristen yang lurus, orang non-muslim yang baik, itu akan tahu yang sebenarnya akhlak dari seorang muslim seperti apa. Sudah banyak orang-orang non-muslim ketika melihat akhlak-akhlak orang Islam seperti apa, akhirnya mereka tertakjub-takjub. Mereka kagum kepada akhlak orang-orang Islam. Dan tidak sedikit pula orang-orang non-muslim ketika melihat akhlak-akhlak orang-orang Islam, mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf, mereka memutuskan untuk masuk Islam, seperti yang ada di video ini. Это не тяжело, это Каждый просто... шаг последний. Правда. Не, уже... Itu saya berasal dari keluarga Katolik, sejak TK sampai SMA saya di sekolah Katolik, saya masuk Universitas Indonesia. Saya selalu merasa dijaga oleh umat Muslim Indonesia. Saya tidak pernah merasa bahwa kita punya isu agama dari dulu, berdampingan, bersama, nggak ada. Saya sebagai minoritas tidak pernah merasa terancam sedikit pun. Karena saya tahu sebagai minoritas kami tahu diri dan juga tahu yang mayoritas selalu menjaga minoritas. Jadi isu itu biasa saja. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana kami bisa hidup seperti ini. Ketika saya
masih kecil begitu, kan dari dulu kita hanya punya TVRI ya. Tolong jangan ditanya tahunnya. Waktu masih kecil gitu, terus selalu ada azan maghrib di TVRI. Saya almarhum itu selalu mengatakan, termasuk besarkan mic saya, besarkan volumenya televisi itu. Ibu saya mengatakan, kita nggak tahu apa artinya, tapi saya tahu ini adalah alunan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kami sudah diajarkan bahwa kita hidup itu tidak sendiri, kita berbeda dan tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Selama kita tahu diri, kita menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dan buat saya, nilai dalam keluarga itulah yang membuat saya memiliki dan kakak-kakak saya memiliki pemahaman seperti ini. Jadi penting sekali nilai yang ditanamkan di keluarga, Pak Menteri. Nah sahabat, itulah tadi bukti-bukti bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan Islam sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.